di dalam hidup lu, apa yang paling tersedih dan tersulit yang pernah lu alamin? Kehilangan orang tua ya. Kehilangan orang tua. Nggak apa-apa kalau lu mau nangis, nangis aja. Gitu. Nangis kan itu kan obat. Boneka kayu kayak begini, gua mau mengulik tentang dia. Gue tanya, bang, sini deh. Bang, saya lagi bikin konten. Abang boleh nggak ikut masuk ke dalam mobil saya? Jadi gini bang, aku kan mau bikin konten. Saya mau tahu sih, ada apa sih di negeri Indonesia? Jadi aku melihat itu yang kaya banget, yang susah banget gitu. Tapi saya mau melihat, kalau yang kaya kan kita nggak bisa lihat kan dia kekayaannya karena apa gitu kan. Tapi kalau yang susah kan kita bisa tanya, dia itu susah karena apa gitu. Apa karena keberuntungan yang berkurang, atau karena pendidikannya yang nggak ada, atau sebab lain gitu. Jadi aku tuh penasaran gitu. Oke teman-teman, hari ini aku mau mengungkap suatu realita dari sebuah badut ya. Badut, pekerjaan badut yang keliling kemana-mana bawa speaker, lagu. Biasanya sih itu tujuannya untuk menyenangkan hati anak-anak gitu. Saya ketemu kebetulan langsung di jalan dengan seorang yang bernama Abi. Kebetulan dia masih lajang, belum berkeluarga. Aku langsung mau naluri kewartawanan aku langsung terungkap, langsung meledak-ledak. Jadi aku langsung mau wawancarai saudara kita ini, Abi namanya. Mas Abi, Iya. aku boleh tahu usianya berapa? Usianya 21 tahun. Usia 21 tahun, berarti masih muda banget ya. Sekolah lulusan? Lulusan SMP nggak lulus. Oh, SMP nggak lulus. Iya. Oh, jadi akhirnya mencari pekerjaan alternatif ya. Yang tadi saya bekerja. Tadinya kerja di mana? Saya kerja waiter. Waiter. Waiter itu berarti di kafe-kafe apa di Bukan. diskotik? Catering. Oh, di catering. Oh, bekerja sebagai waiter itu apa sih? Ya yang ganti bawain makanan umpamanya. Oh, jadi Mas Abi ini kerja di catering, bawain makanan ke yang mesen gitu. Oh gitu. Jadi pengantar makanan hitungannya ya. Berapa lama kerja di situ? Ya lumayan sih, kalau itu kan cuma ada panggilan. Pokoknya ada acara hajatan. Nah, baru saya bekerja di situ. Oh gitu. Jadi cateringnya bukan catering yang ke pabrik atau ke yang setiap hari dari maksudnya catering yang setiap hari memang dia pesan gitu, bukan. Jadi cateringnya catering kondangan ya, maksudnya acara-acara pesta ulang tahun apa gitu ya. Ya. Dari sejak SMP berarti umur berapa sih lulus SMP? Umur berapa ya, Mas? 15 ya, 15 ya biasanya lulus SMP ya. 16-an lah. 16-an ya. Terus langsung kerja tuh. Iya, langsung kerja. Boleh tahu cateringnya di daerah mana? Kalau saya dari bos. Bosnya di Kalipasir. Oh, bos Kalipasir. Ya, bos cateringnya. Oh, bos cateringnya Kalipasir. Ya, ntar nanti
disuruh kemana pokoknya udah jalan aja, ikut aja deh Ikut gitu aja, ya. iya. Berapa bersaudara Mas Abi? 2 2 bersaudara. saudara. Mas Abi anak ke Nah, kontak. anak bontot, Iya. berarti anak kedua ya. Terus kakaknya apa, laki atau perempuan? Laki-laki juga. Kalau kakaknya gimana lulus sekolahnya? Terus SMA sekolah. SMA lulus. Iya. Posisinya sekarang dia lagi apa, kerja atau gimana? Sama dia jadi waiter juga kan. Tapi dia masih Oh, karena corona jadi kagak boleh bawa orang banyak-banyak. oh oke. Pengurangan kerja ya, pengurangan orang ya. Iya. Terus sekarang posisi kakaknya udah berkeluarga atau belum? Udah. Udah berkeluarga. Kalau kamu tinggal sama siapa? Saya tinggal sama orang tua. Sama orang tua. Dua-duanya masih hidup. Nah, ibu almarhum. Ibu udah almarhum. Jadi bapak yang masih hidup. Tinggal berdua aja atau satu keluarga sama kakaknya itu? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng sama kakak juga. Jadi tinggal sama kakak ipar sama ponakan juga. Iya. Oh gitu. Nah, yang membuat saya seperti ingin bertanya lebih jauh, maaf ya, saya bertanyanya lebih jauh gitu. Kenapa sampai memilih pekerjaan ini gitu, jadi badut? Misalnya nggak mencari pekerjaan lain atau apa gitu? Karena tadinya saya di pasar jadi ini kuli. Di pasar jadi kuli apa? Kuli lepas atau kuli? Iya, kuli lepas, jadi ya kerjaan serabutan lah. Oh, kerjaan serabutan Iya. di pasar. Iya, jadi Terus? berhubung lagi libur ini juga nggak setiap hari. Oh, jadi badut juga nggak setiap hari. Setiap hari. Terus nggak, maksudnya di pasar itu jadi kuli lepas seperti apa? Ya maksudnya saya lagi ngumpul nih. Nanti dipanggil sama bos toko kalau ada penurunan barang baru. Oh gitu, oke. Tapi itu juga pekerjaannya nggak ini ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak Iya. ya, gitu ya. Jadi badut ini cuman alternatif aja gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pekerjaan lain ya udahlah, daripada nggak punya Ya, duit, daripada di rumah. daripada di rumah nganggur, ya udahlah jalan sedapat-dapatnya aja, atau ada target khusus. Harus dapat berapa duit baru pulang, harus dapat berapa duit harus pulang. Sedapatnya aja. Oh, sedapatnya aja. Yang penting bisa bantu orang tua. Oh. Makan lah. Oh gitu. Tapi kan orang tuanya cuma satu, Mas. Ya, kan enggak, usianya juga kan udah lumayan. Agak ini. Kalau buat kamu sendiri, ada target nggak sih, misalnya punya tabungan atau enggak gitu? Nabung sih dikit. Nabung. Ya. Ada target khusus buat nabung, misalnya gua mesti nabung sehari 50.000, jadi satu bulan gua mesti punya target 1.500.000 nabung, atau gimana? Ada target atau enggak? Paling sehari. Ya kagak tentu sih Om. Nggak ada target sih sebenarnya. Nggak ada target. Tapi diusahakan setiap bulan nabung. Kalau nanti. Boleh tahu nabungnya di bank apa nabungnya di celengan? Di rumah aja. Oh, di rumah aja. Iya. Jadi. Tapi kan kalau di rumah nanti kalau banyak-banyak udah jutaan, takut hilang. Hah? Kalau udah tabungan bisa udah 10 juta gitu, kita kan takut hilang. Ya gimana, spontan aja sih Om. Kadang nabungnya juga kadang di dompet, karena kalau lagi emang lagi butuh-butuh banget juga dipakai juga gitu. Nggak nabung-nabung. Oh, nggak nabung-nabung yang Target benar-benar gitu. target gitu. Terus boleh tahu sekarang usia 21. Pasti kan ada keinginan ya, kalau kamu kan laki-laki ada keinginan ingin berkeluarga, ya kan? Ada target khusus nggak, mau kapan mau merit atau apa? Ada sih Om. Sekarang posisi punya pacar nggak? Hah? Sekarang posisi punya pacar apa enggak? Punya. Punya pacar. Oke. Kamu itu melihat ya, dengan kondisi seperti ini, oke lah, kamu kan karena mungkin pendidikan kamu kan cuma SMP kan. Kamu melihat dengan kondisi seperti ini, sebenarnya cari duit itu susah apa gampang sih? Kalau menurut saya sih, kalau mau bekerja mah, mau keluar mah, rezeki mah ada aja Om. Menurut saya. Berarti kalau misalnya kita memang mau berusaha, pasti ada aja Ada gitu aja. ya, walaupun mungkin nggak banyak, Iya. tapi yang jelas ada aja ya. Ada aja. Terus aku mau melihat gini, masa kecil kamu itu seperti apa dulu?
kan orang tua kamu kan punya anak cuma 2 gitu. Masa kecil kamu seperti apa sih sehingga kamu kok cuma sampai SMP gitu sekolahnya? Saya masuk ke keluarga yang kekurangan juga. Terus Saya itu orang tua saya yang itu cuma orang tua angkat loh, orang tua angkat. Jadi saya waktu umur 6 bulan udah diasuh sama yang orang tua angkat saya itu yang saya anggap keluarga sendiri. Terus karena kan tadi kan cuma ngasuh, saudara. Terus karena ngapa pasti saya kecelakaan meninggal, jadi saya diurus sama yang ngasuh itu. Yang ngasuh itu yang jadi sekarang. Jadi gini, kamu dulu diasuh sama Yang sekarang. sama ibu kamu, sama ibu angkat kamu. Iya. Ibu asli kamu kecelakaan, kamu diambil sama yang ngasuh kamu, sama yang sekarang jadi ibu angkat kamu, sama ayah angkat kamu. Jadi kamu karena merasa keluarga ini juga kekurangan, ya udahlah kamu akhirnya nggak mau memaksakan untuk sekolah. Kalau mau membebani. Kalau sama kakak kamu itu apa? Saudara kandung atau saudara angkat jatuhnya? Saudara angkat sih. Saudara angkat. Jadi kalau dia itu benar-benar anak dia. Iya. Kalau kamu itu anak angkat. Iya. Tapi kan kamu kan punya saudara. Misalnya apa sih, paman kamu atau tante kamu gitu? Maksudnya waktu ibu kamu kecelakaan, Iya. kan kamu kan masih punya saudara dong, Iya. tante atau paman atau bibi gitu kan? Ada. Tapi mereka nggak mau ambil kamu. Karena jadi ibu angkat saya tuh udah nyaman lah, udah. Oh, Iya. Ibu angkat kamu itu Udah ngasuh mau- kamu tuh udah dengan hati Iya. gitu. Jadi ya udah deh, gua ambil aja Oh, deh. dari kecil. Udah Iya. deh, gua ambil aja jadi anak gua gitu ya. Terus kamu bisa tahu seperti itu dikasih tahu sama siapa? dikasih tahu sama orang tua langsung. Oh, Karena tete saya yang asli itu emang tinggalnya di situ juga. Jadi saya juga sering main ke situ. Oh, jadi sebelumnya kamu punya saudara kandung juga banyak. Iya, kadang pulang juga main ke situ. Oh, cuman karena kamu udah seperti diambil sama dia, ya berarti kamu tinggalnya sama dia. Gitu. Tapi kamu punya saudara kandung juga yang diambil sama orang lain lagi gitu, sama saudara kamu. Kagak, kalau saudara kandung dulu tinggalnya sama bapak asli, kan bapak asli udah almarhum. Oh gitu. Oh, jadi karena kamu masih kecil akhirnya diambil sama pengasuh kamu. Kalau kakak kamu yang udah besar tinggal sama bapak asli kamu. Iya. Gitu. Berapa saudara yang itu? Ada berapa? Saudara kandung. Kakak 3, teteh 2. Mereka juga tidak memperjuangkan kamu buat supaya kamu ayo sekolah dong Abi gitu. Ya gimana ya, misalnya juga ketemu terlalu ini sih, maksudnya mau terlalu ngerepotin juga. Jadi Iya. ya sudahlah gitu ya. Jadi saya Kamu bisa berdiri, bisa mencari duit sendiri, ya udah kamu jalan diri sendiri aja deh gitu. sampai berhenti juga langsung kerja Sekolah di mana dulu? di SMP Bina Putra. Oh, SMP Bina Putra. Iya. Deket banget dong sama Kedaung gitu. iya, deket sama rumah saya. Oh dekat. Bina Putra. Oh. Oh, gitu. Nggak jauh-jauh juga ya akhirnya ya. Akhirnya nggak jauh-jauh juga. Jatuhnya tetangga. Dunia itu sempit. Dunia itu sempit. Sekarang tabungan kamu udah punya berapa? Tabungan baru. Saya udah beli ini sih. Beli apa? Alhamdulillah dikit-dikit nabung. Beli ngumpulin cincin. Oh, beli cincin. Iya. Buat pacar? Buat nikah? Niat mau berumah tangga ya dalam waktu dekat ini. Sama. Pacarnya juga udah serius. Yang kamu inginkan, harapan kamu untuk
kedepannya apa sih? Kamu tuh berharap apa kedepannya gitu? Ya semoga lancarkan rezekinya, orang tua saya juga sehat-sehat selalu. Ya cepat-cepat. Sedih Ayo, aja. nggak apa-apa, nggak apa-apa, ini realita. Kita harus ungkapkan semuanya ya. Mungkin ada orang yang lebih susah dari kamu, tapi ada juga orang mungkin yang lebih senang dari kamu. Kita jangan lihat ke atas, kita lihatnya ke bawah. Karena sebelum kamu, aku pun pernah merasakan seperti itu. Jadi kuliah di pasar, ya kan? Kalau kamu mah nongkrong, duduk-duduk, terus barang dateng, kamu diajak kan? Kalau aku nggak gitu loh jadi kulinya. Kalau aku tuh yang kalau misalnya orang ibu-ibu bawa gitu kan, bu bawain bu sini bawain bu gitu. Masih zaman berapa tahu nggak? Masih zaman 50 perak gua dibayar tahu nggak? Tapi gua nggak lama sih jadi gituan karena gua nggak kuat, kaki gua di pasar lu tahu sendiri becek kan, kaki gua pada gatel-gatel gitu. Jadi gua nggak lama kayak gitu, jadi gua tahu banget. Dan gua jadi seperti ini pun nggak gampang gitu, melalui proses yang boleh dibilang sulit. Makanya gue sih sebenarnya jujur kalau ngelihat orang-orang yang pantang menyerah, bekerja pantang menyerah, hati gue itu seperti melihat dia itu seorang pahlawan gitu. Nggak seperti orang yang punya duit korupsi lagunya. Iya benar. Waduh, kayak apa aja padahal duit korupsi gitu kan, nyakihin kan gitu. Gue lebih menghormati orang-orang seperti ini gitu. Makanya gue kenapa selalu ambil kontennya seperti ini, karena gue lebih menghormati orang-orang seperti ini dibandingin orang-orang yang punya harta banyak tapi hasilnya korupsi. Gue nggak suka banget gitu. Harapan lu apa? Nggak apa-apa kalau lu mau nangis aja gitu. Nangis kan itu kan obat. Iya. Ya, semoga lebih baik lagi ke depannya lah. Ya. Corona juga biar cepet selesai, jadi kerjaan juga nggak menghambat. Iya. Di dalam hidup lu kan pasti lu ada mengalami masa sulit dan masa bahagia dong, ya. Gua mau tahu dulu, di dalam hidup lu apa yang paling tersedih dan tersulit yang pernah lu alamin? Kehilangan orang tua. Kehilangan orang tua. Selain itu? Ya udah kagak ada lagi sih. Nggak ada lagi. Kalau begini memang udah jalanin aja. Kalau masa bahagia lu pokoknya ya ini bahagia banget, gua udah nggak bisa lupakan gitu seumur hidup gua, apa tuh? Biar saya kerja gaji sedikit bisa ngasih orang tua. Itu adalah kebahagiaan lo. Lo bisa bekerja walaupun gaji lo kecil tapi lo bisa kasih orang tua gitu. Itu kebahagiaan lo yang paling utama gitu. Harapan lo buat negara apa sih, negara Indonesia? Waduh, kalau ke situ mah saya kurang ini sih om. Lu nggak punya harapan untuk pemimpin lu, negara Indonesia yang kita cintai ini gitu. Lu berharap maunya apa sih yang bisa membantu lu gitu? Karena jujur loh ya, gue juga ngerasa gue bayar pajak ya, gue bayar pajak tahunan. Orang-orang di luar sana juga banyak yang pada bayar pajak tahunan gitu ya. Tapi kadang-kadang uangnya itu dikorupsi, kita nggak rela loh gitu. Iya benar. Nggak rela loh uang kita dikorupsi. Iya. Yes, kalau misalnya mau dibikin jalan, oke, bikin jalan, kita juga pakai dong jalannya. Ya nggak, semua orang pakai jalannya. Mau bikin pembangunan ya oke lah, bikin pembangunan. Yang penting asal lu bikin bangunannya tapi lu jangan korupsi di bangunannya. Terus lu pakai bangunan itu dengan semaksimal-maksimalnya gitu kan. Nah, makanya gue pengen tahu orang kecil kayak lu, apa sih harapan lu buat negara Indonesia? Biarin semua orang nonton gitu. Pemerintah juga tahu kita nih orang kecil gitu. Apa harapan lu buat Indonesia? Yang kayak yang udah berkecukupan, jangan melintas yang kecil lah. Yang Maksudnya berkecukupan? Iya, yang udah berkecukupan, maksudnya kayak yang korupsi. Maksudnya gini kali, maksud lu para pejabat, para pegawai instansi yang
berkaitan dengan itu, jangan korupsi, maksudnya gitu, ya kan? Lu jangan melihat ke atas, tumpul ke atas, tapi lu tajam ke bawah. Mungkin seperti itu ya, jangan menindas gitu ya. Harapannya sih nggak terlalu besar ya untuk Indonesia, dan harapannya juga nggak muluk-muluk gitu. Kita cuman mau ini loh, kita manusia-manusia yang di bawah, yang masih berusaha untuk hidup dengan segala daya dan tenaga. Kita mau cari uang tanpa merongrong pemerintah, betul lah, tanpa meminta bantuan sama pemerintah. Kita hanya mau satu, lu tolong dong gitu, jangan sampai apa yang sudah kita berikan buat negara dikorupsi. Bener nggak kayak gitu? Bener banget kan kayak gitu kan? Termasuk gue juga paling benci banget sama korupsi gitu. Lu ada rencana tahun menikahnya kira-kira tahun berapa? Insya Allah kalau nikah lancar tahun ini. Tahun ini lu mau menikah tahun 2022. Tahun 2022, tahun 2023 lah. Ya tahun depan lah. Kalau misalkan benar. Tahun 2022 atau 2023, insya Allah lu mau menikah. Itu keinginan terbesar lu. Yang jelas lu harus cari perempuan yang benar-benar cocok, yang mau menerima lu apa adanya, ya kan? Nggak boleh lu salah pilih nanti jatuhnya berantakan. Oke, ini perjumpaan gua nggak sengaja, karena dunia itu sempit. Gua bener-bener refleks. Gua ngeliat lu tadi di depan kantor pos loh. Mau di kantor pos? Iya, lu lagi jalan di depan kantor pos. Gua lewat. Hai, ini ada sumber yang harus kita buka gitu kan. Gua muter lagi, gua kenceng. Gua kan langsung kan motong jalan tuh lewat Gang Benteng Makassar kan. Lu juga pas kebetulan masuk juga lu ke Benteng Makassar, ke gang itu. Jadi pas ketemu, padahal gua udah kejar-kejar lu. Maksudnya gua supaya nggak hilang lu, gua jadi muter, gua cepet gitu. Jadi ini adalah jodoh pertemuan saya dengan Mas Abi. Nggak sengaja ketemunya, refleks. Kebetulan dia itu tetangga kampung gue. Jadi lu kan di daerah Bayur. Nah, kalau gue di daerah Kedaung. Makanya lu bilang lu sekolah di Kedaung, itu dekat sama rumah gua gitu. Inilah pertemuan yang tidak terduga. Dan gue udah bisa lihat sekilas keinginan lu. Keinginan lu adalah lu ingin mempunyai sebuah rumah tangga ya, mempunyai keluarga kecil gitu kan. Lu juga nggak terlalu muluk-muluk. Yang penting satu saran gua ya. Ketika lu sekarang sedang berjuang, ketika lu ada di titik bawah, lu jangan pernah menyerah dengan keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, lu jangan pernah putus untuk berdoa. Sorry nih, agama lu apa? Agama lu Muslim. Ya. Dimanapun lu berada, jangan pernah lu tinggalin sholat. Kalau orang Muslim gitu kan, ya. Semaksimal mungkin jangan sampai bolong. Semaksimal mungkin jangan sampai bolong, gitu. Walaupun ya mungkin keadaan lu lagi pas jam itu lu nggak ketemu masjid atau gimana gitu, gua nggak ngerti lah. Pokoknya semaksimal mungkin kita jangan tinggalkan doa. Jangan pernah ngiri sama orang. Biarin aja orang ada di atas ya di atas, gua ada di bawah ya di bawah. Itu rezeki dia. Yang penting gua berusaha untuk melakukan yang terbaik buat diri gua gitu. Jangan patah semangat terus. Apapun nggak jadi masalah sih. Gua ngelihat ya, pekerjaan ini jujur gue juga kayaknya apa sih kayak gitu. Tapi gue ngeliatnya juga perjuangan juga. Udah nenteng speakernya juga lumayan berat. Adalah itu 3 kilo 5 kilo ada ya. Ada ya 5 kilo kan pegel juga. Ditambah lagi lu pakai pakaian begini yang panas kan hawa ya. Gitu ngap. Terus kalau boleh dibilang tekanan batin juga ada loh. Tekanan batinnya mungkin lu merasa malu atau apa ya, gitu kan ya. Tapi
ya apa boleh buat daripada kita melakukan hal-hal yang nggak baik, bener nggak? Oke, gue terima kasih. Inilah sekelumit yang kita lihat masalah-masalah yang ada di sekeliling kita gitu. Namanya Abi, umur 21 tahun, masih bersemangat untuk menjadi boneka, menjadi badut boneka. Dia berjuang. Kita udah saksikan tadi obrolan-obrolannya. Nah, ini sekarang udah selesai. Gua mau lu ngegoyangin mobil ini dulu, supaya mobil goyangnya jadi gitu. Ya, kita goyangin dulu mobilnya, oke? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Tetap tonton di Miharja TV karena kami selalu memberikan yang beda untuk Anda. Oke? Bye.